Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Nama saya Adet Hidayat dari kelompok 2 yang pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya nanti akan mempresentasikan mengenai SKL atau Standar Kompetensi Lulusan, kemudian SK atau Standar Kompetensi, dan juga KD atau Kompetensi Dasar pada mata pelajaran fikih. Baik, teman-teman semua silahkan sambil menyimak ataupun mendengarkan, bisa dilihat PPT dan juga makalah yang telah kami share tadi di grup. Yang pertama adalah pengertian SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Standar kompetensi lulusan ini adalah kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan setelah mengikuti serangkaian program pembelajaran. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, nah dikemukakan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Dengan kata lain, bahwa standar kompetensi lulusan merupakan suatu kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah menyelesaikan semua program pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Peserta didik tidak berhak mendapat pernyataan lulus dari satuan pendidikan dan pemerintah apabila belum menguasai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Jadi, standar kompetensi lulusan ini merupakan kompetensi yang umum, biasanya dalam lingkup akhir satuan pendidikan dalam suatu jenjang tertentu, biasanya dalam penentuan kelulusan. Itu merupakan standar kompetensi lulusan. Yang kedua adalah standar kompetensi atau disingkat dengan SK. Nah, standar kompetensi atau SK ini merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada satu mata pelajaran. Nah, untuk SK ini lebih khusus dibanding dari SKL. SK ini ditujukan atau harus dicapai setiap semester atau setiap kenaikan kelas. Nah, itu SK di sana. Jadi dapat diambil perbedaan antara SKL dan juga SK. SKL itu lebih umum di akhir jenjang satuan pendidikan, dan untuk SK ini lebih khusus, yaitu pada setiap semester atau menjelang kenaikan kelas.
Nah, standar kompetensi atau SK ini merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Kemudian, penentuan standar kompetensi ini dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena apabila tidak memperhatikan standar nasional, maka pemerintah pusat akan kehilangan sistem untuk mengontrol mutu madrasah atau sekolah. Nah, akibatnya kualitasnya akan bervariasi. Nah, jadi SK ini sangat berfungsi bagi pemerintah untuk mengontrol atau memonitoring pencapaian pendidikan di suatu lembaga atau madrasah. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Nah, jadi KD ini merupakan sebuah penjabaran dari SKL dan juga SK, kemudian turun menjadi KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Nah, kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi dasar berfungsi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, jadi KD di sini yaitu ditujukan atau harus dicapai pada setiap mata pelajaran. Pasti ada KD ya, atau kompetensi dasar. Nah, pada kurikulum 2013 yang sekarang sudah mendapat revisi, biasanya setelah SKL itu ada istilah KI atau kompetensi inti. Ya, sebenarnya KI ini merupakan menggantikan istilah dari SK atau standar kompetensi. Maknanya sama saja antara SK dan juga KI. Tapi dalam KI ini lebih disempurnakan. Nah, kompetensi inti atau KI itu sendiri merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan atau dinamakan dengan afektif, kognitif, dan juga psikomotorik yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Nah, jadi untuk kompetensi inti ini yaitu yang harus mengembangkan kualitas yang seimbang antara pencapaian dan juga pengetahuan. Kemudian isi SK dan KD mata pelajaran fikih. Nah, isi rumusan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar itu selalu diawali dengan kata kerja yang menggambarkan sebuah kompetensi. Kemudian diikuti dengan substansi materi ajar dan kadang ditambah dengan keterangan lain seperti kondisi di mana kompetensi itu digunakan. Nah, kata kerja dalam standar kompetensi dan juga kompetensi dasar menggambarkan tingkat kompetensi tertentu. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan mengenai pengertian SKL, SK, dan juga KD pada mata pelajaran fikih.
Bagi teman-teman yang masih bingung mengenai pengertian SKL, SK dan KD ini, bisa nanti ditanyakan pada sesi diskusi dan bisa kita musyawarahkan. Dan sebenarnya materi ini sering dibahas juga pada mata kuliah yang lainnya, seperti ada pada mata kuliah materi dan desain Quran hadis, dan dulu juga pernah pada mata pelajaran materi dan desain SKI dan juga akidah akhlak. Sebenarnya sudah, mungkin semuanya sudah paham, ini cuma mengulas sedikit mengenai SKL, SK dan juga KD. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dan juga nanti dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama saya menyampaikan, dan saya juga masih belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaatlah bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jamilatus dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang analisis SKL, SK dan KD pada mata pelajaran fikih, dan kami mengambil contoh hanya di tingkat sanawiyah. Analisis, seperti yang kita ketahui bahwa analisis itu adalah kita mengkaji atau mendalami apa maksud atau apa yang ada dalam SKL, SK dan KD pada mata pelajaran fikih tersebut. Nah, pada tingkat sanawiyah, SKL atau standar kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh peserta didik itu adalah bahwa peserta didik itu harus memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhah dan muamalah, serta dapat mempraktikkan dengan benar dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sekarang kita analisis, kita cermati bahwa dalam SKL tersebut yang menjadi fokus pembahasan itu hanya pada fikih ibadah dan fikih muamalah saja. Padahal pada materi fikih itu ada 3 subpokok bahasan, yaitu ada fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih ukubat. Tetapi yang jadi fokus pada tingkat MTS ini adalah hanya pada 2 subpokok bahasan, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Kemudian jika kita cermati pada KKO atau kata kerja operasionalnya, pada SKL ini hanya menggunakan kata kerja aspek kognitif dan psikomotorik, yaitu kata kerja memahami dan mempraktikkan. Sedangkan untuk aspek afektifnya pada SKL ini itu belum digunakan. Selanjutnya tentang SK, standar kompetensi. Nah, standar kompetensi pada tingkat sanawiyah ini difokuskan pada kelas 7 yang akan kita bahas. Nah, pada kelas 7 ini standar kompetensi itu ada 7 rumusan atau 7 pembahasan ya pada kelas 7. Nah, kita cermati tentang KKO yang digunakannya. Kata kerja operasional yang digunakan pada standar kompetensi di tingkat sanawiyah kelas 7 ini menggunakan kata kerja melaksanakan. Nah, pada kata kerja melaksanakan ini berindikasi kuat bahwa terhadap aspek afektif, karena dengan melaksanakan berarti itu akan menanamkan kebiasaan dan kedisiplinan dalam beribadah pada diri peserta didik. Kemudian dari 7 rumusan kompetensi, standar kompetensi ini itu dijabarkan lagi menjadi 33 kompetensi dasar yang terdapat pada tingkat sanawiyah kelas 7. Kita cermati lagi tentang kompetensi dasar di kelas 7 ini, itu mayoritas KKO yang digunakan itu juga lebih kepada aspek kognitif dan aspek psikomotorik begitu. Dan materi yang digunakan, materi yang disampaikan atau yang diajarkan itu lebih kepada fikih praktis, maksudnya adalah materi fikih yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang biasa dikerjakan oleh peserta didik. Ya, seperti dalam kelas pada kelas 7 itu kan yang dibahas adalah tentang toharoh dan sholat dan toharoh gitu ya, tentang bersuci dan tentang sholat. Nah,
jika kita dapat simpulkan dari SKL, SK, dan KD ini, bahwa dari SKL itu hanya mencakup dua ranah saja atau dua aspek saja, yaitu aspek kognitif dan aspek psikomotorik. Sedangkan pada standar kompetensinya itu sudah mulai ada aspek afektif. Nah, kemudian dilanjut di standar kompetensi dasar. Nah, pada kompetensi dasarnya itu juga lebih ditekankan kepada aspek kognitif dan aspek psikomotoriknya saja. Padahal jika kita lihat untuk tingkat sanawi ini seharusnya sudah ada aspek afektifnya, karena melihat rentang usia anak MTS itu kan kisaran umur 11 sampai 14 tahun, yang dimana pada usia itu seharusnya sudah mulai pembiasaan sikap untuk melaksanakan ibadah-ibadah secara baik dan benar. Ya, mungkin itu saja analisis tentang SKL, SK, dan KD yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak sekali kekurangan. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.